Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati anugerah yang ada di muka bumi ini. Yang terhormat Bapak Leonard Darmawan selaku dosen mata kuliah Teknik Komunikasi dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya Dwi Rizky Aryani dari Prodi Teknik Manajemen Produksi dan Perkebunan Tebu Angkatan 56 akan berpidato mengenai perkebunan karet Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua tahu bahwasanya negara kita Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di Asia Tenggara. Karet dikenal karena kualitas elastisnya. Karet merupakan sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk industri sampai rumah tangga. Karet sendiri memiliki dua tipe yang dikenal luas, karet alam dan karet sintetis. Karet alam dibuat dari getah lateks pohon karet, sedangkan karet tipe sintetis dibuat dari minyak bumi. Kedua tipe ini dapat saling menggantikan dan karenanya mempengaruhi permintaan masing-masing komoditi. Ketika harga minyak mentah meningkat, permintaan untuk karet alam akan meningkat. Namun ketika gangguan suplai, karet alam membuat harganya naik, maka pasar cenderung memilih karet sintetis. Indonesia adalah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia. Teman-teman sekalian, pohon karet memerlukan suhu tinggi yang konstan antara 26 sampai 32 derajat Celcius, di mana juga lingkungan yang lembab supaya dapat berproduksi maksimal. Kondisi-kondisi ini ada di Asia Tenggara tempat sebagian besar karet dunia diproduksi. Sekitar 70% dari produksi karet global berasal dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Memerlukan waktu 7 tahun untuk sebatang pohon karet mencapai usia produksinya. Setelah itu, pohon karet tersebut dapat berproduksi sampai 25 tahun. Karena siklus yang panjang dari pohon ini, penyesuaian suplai jangka pendek tidak bisa dilakukan. Maka, untuk konsumen karet terkadang beralih ke karet sintetis. Di sini saya akan memperlihatkan data mengenai negara produsen karet alam terbesar di tahun 2014. Di sini ada 3 negara terbesar produsen karet alam di tahun 2014. Yang pertama ada negara Thailand dengan 4.070.000 ton, sedangkan Indonesia ada di urutan kedua dengan produksi 3.200 juta ton. Malaysia dengan 1.432.000 ton. Teman-teman yang saya banggakan, Indonesia sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia. Jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980-an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet negara Indonesia, kira-kira 80%, diproduksi oleh para petani kecil. Oleh karena itu, perkebunan pemerintah dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet domestik. Banyaknya provinsi di Indonesia tidak menutup kemungkinan pohon karet hanya tumbuh di beberapa wilayah saja, karena harus menyesuaikan dengan suhu dan cuaca guna pertumbuhan pohon karet tersebut. Kebanyakan produksi karet Indonesia berasal dari provinsi-provinsi berikut. Yang pertama dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan. Data yang saya peroleh mengenai total luas perkebunan karet Indonesia telah meningkat secara stabil selama 1 dekade. Di tahun 2016, perkebunan karet di negara Indonesia mencapai luas total 3,64 juta hektar karena prospek industri karet positif. Telah ada peralihan perkebunan dari perkebunan komoditi seperti kakao, kopi, dan teh menjadi perkebunan kelapa sawit ataupun karet. Selama beberapa tahun ini, jumlah perkebunan karet milik petani kecil meningkat, serta
sementara perkebunan pemerintah sedikit berkurang. Kemungkinan perpindahan fokus mereka ke kebun kelapa sawit yang luas. Luasnya kebun karet pemilik swasta besar berkurang di antara tahun 2010 dan 2012, namun naik cukup pesat mulai dari tahun 2013. Teman-teman sekalian, sekitar 85% dari produksi karet Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Hampir setengah dari karet yang diekspor ini dikirim ke negara-negara Asia lain, diikuti oleh Amerika Utara dan Eropa. 5 negara yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat yang berkonsumsi hampir 22% dari total ekspor Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Brazil. Konsumsi karet domestik di Indonesia kebanyakan diserap oleh industri manufaktur Indonesia, terutama sektor otomotif. Mengingat industri manufaktur susah berkembang dengan signifikan, konsumsi karet di pasar domestik hanya tumbuh dengan sedikit saja. Dibandingkan dengan negara-negara kompetitor penghasil karet yang lain, Indonesia memiliki level produktivitas per hektar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usia pohon-pohon karet di Indonesia umumnya sudah tua, dikombinasikan dengan kemampuan investasi yang rendah dari para petani kecil, sehingga mengurangi hasil panen. Sementara Thailand memproduksi 1.800 kg karet per hektarnya, Indonesia hanya berhasil memproduksi 1.080 kg per hektar. Baik Vietnam hanya 1.720 kg per hektar maupun Malaysia 1.510 kg per hektar, memiliki produktivitas karet yang lebih tinggi. Teman-teman yang saya banggakan, karena Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi produsen karet terbesar di dunia, jadi ayo kita bersama-sama memperbaiki perkebunan karet kita dan terus meningkatkan produktivitas perkebunan karet Indonesia. Kita semua harus memainkan peran kita untuk memperbaiki masa depan perkebunan karet di Indonesia. Kita tidak boleh kehilangan semangat untuk menjadikan perkebunan karet di Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, perkenalkan saya mengajak kita semua untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan untuk perkebunan karet di Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai panutan penutup, saya berharap semoga pidato saya ini bermanfaat, yang akan dapat mengarahkan pada perkebunan karet Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.